Salam satu Tuhan. B'Shem Adonai HaRahaman HaRachum Hatehillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRachum Malech Yom Haddin. Udah, sekarang tolong ya dikutip di mana ayatnya di dalam Bible kalau Yesus itu adalah yang menciptakan alam semesta. Silakan. 200% ente menuhankan manusia, 100% menuhankan Tuhan 100%. Jadi 200% itu namanya ya. Nah, sekarang gua minta ayat 100% yang ada di dalam Bible yang mengatakan kalau Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Silakan. Dibaca di Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ sangat jelas bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus, yaitu Sang Firman, karena Dia sama kekal dengan Allah. Di Yohanes 17 ayat yang kelima, Yesus lebih tua daripada dunia. Tidak usah kamu kesana kemari, tidak usah kamu meninggikan. Kamu cari aja ayat Al-Quran di mana pernyataan akulah yang menjadikan langit dan bumi. Silakan. Di ini aja, dikutip aja. Dalilnya dikutip, nanti gua bantah. Silakan dikutip. Dalilnya nanti gua bantah. Udah itu baca aja ayatnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Itu sudah jelas. Nah, sekarang tolong ya, tolong 3 kali nih ya gua 3 kali minta sama ente nih ya. Mana di dalam pernyataan Bible kalau Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta? Silakan kutip dalilnya. Tidak perlu saya mengutip karena di Al-Quran sendiri mengakui bahwa hanya Dia yang tahu pada hari kiamat. Bahkan hanya Dia yang akan membangkitkan orang mati. Tidak usah. Karena itulah saya mau bertanya kepada ente, di mana pernyataan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Anda tidak usah lari ke sana kemari. Oh, tidak perlu mengutip ya. Berarti tidak ada ya kalau begitu ya. Ente menanyakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, minta dalilnya. Udah gua share berapa dalil itu, ya. Banyak dalil yang gua share itu. Nah, sekarang gua minta satu dalil aja. Satu dalil di dalam Bible. Mana ayat di dalam Bible yang mengatakan secara gamblang kalau akulah Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Silakan. Lah, di dalam Al-Quran udah banyak, lu gimana sih? Allah itu menciptakan alam semesta, artinya keseluruhan. Bentar, ayatnya gua kutip ya. Nah, sekarang pertanyaan gua balikin sama ente ya. Sama ente gua balikin. Mana pernyataan dari Yesus kalau Yesus menciptakan langit dan bumi? Kita sama-sama share ayat ya. Ya, kamu mengerti dulu kata terkemuka deh, ya. Terkemuka itu apa? Kamu mengerti dulu deh. Ya, kalau para nabi terkemuka, ya, Tuhan mau kemana gitu loh. Tuhan ada di belakang para nabi gitu. Ya, jadi Tuhan yang ngikutin para nabi. Gitu aja, simple, sederhana, Bang. Kamu hilangkan dulu kata terkemukanya, karena terkemuka itu mengandung arti paling muka, ya, paling di depan, ya, paling kesohor, paling sohor. Tersohor artinya paling sohor, terkemuka artinya paling di muka, ya, itu. Jadi kalau misalnya para nabi itu Anda sebut terkemuka, jangan, ya, itu salah menurut saya ya. Tuhan yang terkemuka. Gitu aja, sederhana Bang, ya, oke? Oh, salah ya, salah menurut sampean nggak apa-apa. Bukan salah menurut kami, umat muslim, bukan. Di dalam kitab Kejadian, Nabi Musa pun dianggap Allah loh. Dianggap Tuhan. Apakah Nabi Musa itu Tuhan atau Allah itu? Oh, enggak. Pernyataan Allah sudah jelas di situ bahwa semua para nabi itu terkemuka. Bukan hanya Nabi Isa, tetapi Nabi Musa pun sama. Nah, di dalam kitab Kejadian, Nabi Musa itu mengaku sebagai Allah.
sebagai Tuhan. Percaya atau enggak? Itu di dalam Bible 11. Enggak begini Bang Dewa, ya. Kalau Anda sebut terkemuka di dunia, saya setuju, ya. Saya setuju semua nabi itu terkemuka, ya, di barisan paling depan, tersohor, terkenal, ya. Tapi kalau di akhirat itu jangan. Di akhirat itu penguasanya itu hanya Tuhan satu-satunya Bang Dewa, ya. Saya hanya meluruskan saja, ya. Namanya terkemuka di dunia boleh Anda pakai. Tapi kalau terkemuka di akhirat, itu ujung-ujungnya menyamakan nabi itu dengan Tuhan, ya. Jangan dilewatin batas ketuhanan itu, jangan coba merebut, ya. Oke, saya meluruskan saja, ya. Ya, makanya saya cuma mau meluruskan saja, ya. Kalau Anda menggunakan tafsir boleh, ya. Karena ya kebenaran yang Anda pakai itu kan dari tafsir, Anda pakai untuk menerjemahkan maksud dari termuka itu, ya, terkemuka itu, ya. Anda menggunakan tafsir untuk menerjemahkan, tapi saya hanya meluruskan secara logika berpikir kita aja, ya. Namanya terkemuka itu semua orang pasti tahu lah, ya. Makanya saya meluruskan. Kalau di dunia boleh kita pakai kata terkemuka, nggak apa-apa, nggak ada yang larang, ya. Tapi kalau di akhirat, ya, seseorang disebut sebagai terkemuka, ya, itu jangan. Itu kita menyamakan diri dengan Tuhan, ya. Posisi Tuhan mau dikemanain? Tuhan itu terkemuka di akhirat, itu Tuhan udah fix dah. Tuhan itu terkemuka lah di akhirat, ya. Oke, selesai. Ya nggak apa-apa, nggak boleh juga, ya kan, menurut ente nggak boleh. Ini kan aturan dari Allah, dari firman Allah mengatakan kalau Nabi Musa dan Nabi Isa itu, semua para nabi itu terkemuka. Ente bilang nggak boleh, itu hak ente. Kan ini kan Tuhan yang punya otoritas paling tinggi di sini. Kok gue bisa membantah pernyataan Tuhan? Ya nggak mungkin itu. Al-Quran itu kan jelas firman Tuhan 100%, firman Allah 100%. Beda halnya dengan Bible, karangan manusia, campuran, bukan isi semua firman Tuhan. Itu beda. Di dalam Bible, Musa itu dianggap sebagai Allah, dianggap sebagai Tuhan. Ente percaya atau enggak? Enggak, yang saya tahu begini Bang Dewa. Yang saya tahu kan di Al-Quran itu hanya dikatakan Nabi Isa itu yang sahir dan yang batil, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, mohon maaf nih, saya hanya baca tentang Nabi Isa doang. Kalau Nabi Musa, Abraham, saya nggak tahu deh, ya, di Al-Quran ada apa enggak disebutkan soal terkemuka itu, ya. Saya hanya meluruskan saja, ya. Kata terkemuka di akhirat, ya, itu jangan dilekatkan kepada para nabi. Kasihan Tuhannya, ya. Ya, Tuhannya mau dikemanain gitu aja. Saya cuma lurusin doang, Bang Dewa. Ya, oke. Iya, paham. Ya, di dalam Al-Quran bukan hanya Nabi Isa, Nabi Musa juga disebutkan seperti itu. Terkemuka dunia dan akhirat, itu jelas. Karena Allah yang membuat pernyataan seperti itu. Jadi kami percaya bahwa semua para nabi itu, bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Nabi Musa, tetapi semua para nabi itu terkemuka dunia dan akhirat. Itu dimuliakan semuanya. Gua percaya. Nah, sekarang pertanyaan gua, coba lu berusaha meluruskan. Gua pun pengen berusaha meluruskan ajaran Bible, ya. Nabi Musa mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Tuhan. Percaya atau enggak? Sementara Yesus tidak ada pengakuan sebagai Tuhan, sebagai Allah, tapi dianggap Tuhan. Perlu percaya Nabi Musa apa percaya Nabi Isa di sini? Iya, saya tahu itu Allah yang ngomong, Bang Dewa, ya. Tapi kalau boleh saya mengkritik Allah, ya, jangan bilang terkemuka di akhirat, ya. Itu ujung-ujungnya, ya, Allah mau mengakui atau mau bersekutu dengan para nabi, karena dia yang terkemuka. Setahu saya, ya, menurut saya yang terkemuka di akhirat ya Tuhan gitu loh. Ya, jadi mungkin pilihan katanya aja yang salah, ya, atau terjemahannya salah, atau bahasa aslinya yang salah, saya nggak tahu, ya. Cuman saya mengkritik aja, ya. Kalau terkemuka di dunia, oke lah, is oke, nggak perlu dipermasalahkan. Tetapi kalau di akhirat itu siapapun nggak ada yang bakalan bisa terkemuka, hanya Tuhan doang, ya, itu aja. Nggak apa-apa terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat itu pernyataan dari Allah, is okay juga, bukan pernyataan manusia kok. Kecuali kalau pernyataan manusia, gua nggak percaya seperti Bible.
Bible kan tulisan manusia, bukan firman Tuhan, ya kan? Yesus mengaku utusan, tetapi dituhankan. Diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan tahun 382 Masehi. Itu pernyataan dari manusia, itu gua tentang. Tapi kalau pernyataan dari Allah langsung mengatakan seperti itu, oh nggak bisa tentang kita. Kami umat muslim itu tidak bisa menentang Al-Quran. Di Al-Quran sudah jelas bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi terkemuka dunia dan akhirat. Ya, paham di situ ya? Hah? Jadi mau ngotot gimana pun tetap pernyataan Allah seperti itu. Mau gimana lagi? Apa mesti gue bantah? Nggak mungkin gue bantah. Di dalam kitab perjanjian lama, Nabi Musa alaihissalam itu mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan. Nah itu baru nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Itu jelas ya. Oke, berarti terkemuka Isa adalah yang terkemuka di dunia. Terkemuka di dunia, buset. Terkemuka di akhirat, buset. Posisinya sama nih sama Allah nih, ya. Sejajar nih posisi dia nih, terkemuka. Allah terkemuka juga di akhirat. Isa terkemuka juga di akhirat. Ya, yang menjadi pertanyaan, siapa sih Isa? Kok bisa dibilang terkemuka di akhirat? Ya, mau nyamain sama Tuhan. Itu aja, sederhana pertanyaannya. Oh iya, Isa terkemuka di dalam ajaran agama Islam. Semua para nabi terkemuka. Nah sekarang pertanyaan gue, di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu seorang hamba, seorang utusan. Betul tidak? Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Percaya atau enggak? Kan ente mau bahas soal Al-Quran kan? Nah sekarang di dalam Kejadian, Nabi Musa itu mengaku dia itu adalah Allah, mengaku dia adalah Tuhan. Nah itu nggak boleh, jelas nggak boleh. Masa mau menyamakan sih? Mau menyamakan Tuhan dengan manusia? Nggak mungkin itu. Maksud saya, penggunaan kata terkemuka itu jangan sampai berlawanan, ya, dengan maksud secara keseluruhan yang tertera di dalam Al-Quran. Makanya saya bilang pilihan kata terkemuka itu udah salah, ya, karena pilihan kata terkemuka itu, ya, dia akan menggugurkan semua kalimat, termasuk yang tadi kamu bilang kata hamba, utusan. Ya, itu akan gugur dengan sendirinya ketika kamu menulis kata terkemuka. Karena utusan itu dia akan digugurkan oleh kata terkemuka. Nabi akan digugurkan oleh kata terkemuka di akhirat. Ya, gitu loh. Jadi saya hanya mengkritik aja pilihan kata yang kurang tepat dari Allah gitu loh. Ya, yang mengakibatkan blunder untuk Allah sendiri. Ya, itu aja, nggak usah bawa-bawa ke yang lain-lain lah, ya. Iya tahu, justru di sini situ hanya menggunakan pendapat. Saya di sini menjelaskan sesuai dengan asbabul nuzul. Nah, jadi beda ya antara pendapat sama asbabul nuzul. Jangan disamakan dengan Bible. Bible boleh diberikan pendapat, boleh diasumsikan liar, boleh. Al-Quran nggak bisa, bos. Nggak bisa diasumsikan Al-Quran itu. Nah, di dalam Bible Nabi Musa itu mengaku Tuhan, mengaku Allah. Itu jelas tidak boleh, ya. Nggak boleh. Sementara Yesus, tidak ada pengakuan Yesus secara gamblang dia itu seorang Tuhan, bahwa dia itu adalah Tuhan, tetapi dituhankan. Sementara orang yang mengaku sebagai Tuhan tidak dituhankan. Justru orang yang mengakulah yang mestinya dia itu dituhankan. Sama halnya dengan Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya itu Tuhan, mestinya sampean itu menuhankan Fir'aun. Begitu, bos. 4 kali gua nanya sama ente nih ya. 4 kali gua nanya sama ente. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu seorang hamba, seorang utusan. Percaya atau enggak? Kan gue udah jawab itu, kenapa Nabi Musa, Nabi Isa itu terkemuka. Udah gue jawab, mau gue jawab berapa kali? Itu pernyataan dari Allah. Pernyataan dari Allah. Dalam Al-Quran, semua para nabi itu terkemuka dunia dan akhirat. Masalahnya di mana? Masa pernyataan dari Allah gua tentang sih? Ya nggak mungkin atuh. Nah sekarang pertanyaan gua, 5 kali gua udah gua jawab. Sekarang tolong jawab dulu pertanyaan. Boleh itu masalah keyakinan. Apa alasan sampean itu mengutip dalil dalam Al-Quran kalau Nabi Isa itu adalah seorang terkemuka? Kan udah gue jawab itu. Sekarang jawab dong pertanyaan gue. Di mana ayatnya? Gini aja deh pertanyaan gue baru deh ya. Kita cari korelasinya di antara
ajaran agama Islam sama di ajaran agama Kristen. Setuju ya? Kita mulai dari awal nih ya. Gue pengen nanya, ada berapa sih? Situ percaya nggak sama yang namanya malaikat itu ada? Nah baik, gue mau mengikuti dari permainan irama alunan musik ente ini sini. Kita percaya bahwa malaikat itu ada. Kita percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan gue, ada berapa malaikat di dalam ajaran kekristenan yang wajib diketahui dan sebutkan tugas-tugasnya? Begini, tadi Anda memulai dengan kata malaikat, percaya apa enggak? Kalau saya secara pribadi, ya, saya bisa mengatakan kepada Anda kalau Al-Quran itu bukan kitab suci. Ya, karena, ya, Jibril itu menurut saya bukan malaikat. Ya, kriteria malaikat, ya, dari sudut pandang saya, sudut pandang kekristenan, itu Jibril yang ada di Gua Hira itu tidak termasuk dalam golongan malaikat Tuhan. Ya, Bang Dewa ya. Oke? Oh, Jibril bukan termasuk golongan malaikat Tuhan. Itu kan asumsi ente, ya kan? Kalau kami umat muslim, kami percaya kalau Jibril itu adalah Rohul Kudus. Jibril itu adalah malaikat penyampai firman. Tugasnya adalah menyampaikan firman. Nah, ente kan percaya juga kan sama yang namanya malaikat? Kita pun percaya. Bukan dalam arti percaya itu kita udah pernah melihat, tidak. Tetapi kita diberikan sama yang namanya ilmu pengetahuan melalui kitab suci. Betul, benar? Ya. Nah, sekarang di dalam kekristenan Jibril bukan malaikat. Terus Jibril itu siapa? Begini, Dewa, ya. Malaikat Tuhan yang disebut Gabriel di keyakinan kami, terus di keyakinan Anda menyebutnya Jibril, ya. Itu dia memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan, maksud saya Gabriel ya. Gabriel memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan Jibril, ya, yang datang di Gua Hira menemui nabimu. Ya, dari cara dia menyapa, ya, cara dia berkomunikasi dengan orang yang dia temui, ya, itu menunjukkan bahwa dia bukan malaikat Tuhan, ya. Ya, ini saya bicara soal Jibril loh. Ya. Lalu namanya Jibril ini, ya, Jibril yang kamu yakini itu sebagai malaikat itu, ya, itu diberitahu oleh Waraka, seorang Nasrani, pendeta, ya. Ya, itu pertanyaan saya ya, kenapa ya kok Waraka yang ngasih jabatan itu kepada Jibril ya sebagai malaikat Tuhan ya, yang sosok yang di Gua Hira itu? Iya, betul, berbeda, ya kan? Dari ajaran agama Islam seperti ini, dari ajaran kekristenan seperti ini. Udah, kita nggak bisa yang namanya disatuin. Sekarang pertanyaan gue itu, ada berapa malaikat di dalam ajaran agama kekristenan? Dan sebutkan tugas-tugasnya itu untuk apa? Di dalam ajaran agama Islam, malaikat itu banyak. Yang wajib kita ketahui, itu hanya beberapa saja. Contoh, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Malaikat Israel, Munkar Nakir, malaikat Jabaniyah, dan lain sebagainya. Tugas-tugasnya pun kami, insya Allah kami tahu semua. Nah, sekarang di dalam ajaran agama Kristen, ada berapa malaikat yang diketahui di dalam ajaran agama Kristen, dan sebutkan tugas-tugasnya itu apa? Iya, betul, berbeda, ya kan? Dari ajaran agama Islam seperti ini, dari ajaran kekristenan seperti ini. Udah, kita nggak bisa yang namanya disatuin. Sekarang pertanyaan gue itu, ada berapa malaikat di dalam ajaran agama kekristenan? Dan sebutkan tugas-tugasnya itu untuk apa? Di dalam ajaran agama Islam, malaikat itu banyak. Yang wajib kita ketahui, itu hanya beberapa saja. Contoh, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Malaikat Israel, Munkar Nakir, malaikat Jabaniyah, dan lain sebagainya. Tugas-tugasnya pun kami, insya Allah kami tahu semua. Nah, sekarang di dalam ajaran agama Kristen, ada berapa malaikat yang diketahui di dalam ajaran agama Kristen, dan sebutkan tugas-tugasnya itu apa? Begini Bang Dewa ya, yang saya tahu nih, yang saya tahu saja menurut iman saya, ya, menurut yang saya tahu aja, saya pribadi loh ya, bukan secara kekristenan ya, menurut saya pribadi ya, menurut pengetahuan saya pribadi, itu saya mengenal ada malaikat Jibril, malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan malaikat Rafael, ya, itu ada 3 malaikat ya, malaikat utama tuh yang menurut pengetahuan saya saja, ya. Ya, soal fungsinya ya saya tidak terlalu banyak belajar, tetapi kalau malaikat Gabriel ya dia itu adalah pemberi kabar ya,
ya, penghubung antara Tuhan dengan manusia ya, kalau malaikat Gabriel. Kalau malaikat Mikael ya mungkin ya dia penjaga pintu surga kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya. Terus kalau malaikat Rafael itu sebenarnya malaikat yang apa ya, yang selalu sebagai pelindung, kalau saya nggak salah ya. Malaikat Rafael itu adalah malaikat pelindung setahu saya ya, secara pribadi ya. Jangan di sini, jangan berasumsi sendiri, jangan perwakilan sendiri. Gue pengen diskusi ini berdasarkan diskusi ajaran. Gue berdasarkan ajaran, ente pun harus berdasarkan ajaran di sini. Tidak boleh perwakilan sendiri. Diulangi lagi jawabannya. Ada berapa malaikat yang ente ketahui di dalam kekristenan? Silakan. Begini, kalau menurut saya, ya kita fokus aja siapa itu Jibril yang datang di Gua Hira dan siapa itu Gabriel, gitu aja. Sederhana sebenarnya, ya. Pada akhirnya kan kita tahu mana Gabriel yang sesungguhnya gitu loh, ya. Kan ujung-ujungnya begitu, nanti kita akan ketemu, ya. Malaikat mana yang sesungguhnya dia adalah Gabriel, malaikatnya si Tuhan gitu loh, ya. Begitu aja. Enggak. Kita jangan berasumsi sendiri, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan yang gue bilang. Ya udah gini aja deh. Gue bertanya mudah deh sama ente. Ya. Ketika Yesus ditemui sama malaikat, Yesus itu kan ketakutan. Betul tidak? Ketakutan pada saat ditemuin sama malaikat. Justru gue curiga di sini, yang ditemuin sama Yesus itu malaikat apa setan gitu. Kalau misalkan ente yakin kalau itu adalah malaikat, gue pengen nanya, siapa malaikat yang menemui Yesus pada saat itu? Begini Bang Dewa, Yesus kan ditemui malaikat pada saat menjelang kematiannya kalau saya nggak salah ya. Ya, pada saat menjelang kematian ketika Yesus berdoa turunlah malaikat ya. Karena sebenarnya Yesus tuh udah tahu ya Bang Dewa ya, bahwa ajalnya sudah tiba ya. Ketika malaikat datang itu kan mau memberitahukan gitu loh, memberitahukan pesan ya, pesan dari Bapa di surga bahwa Yesus akan diserahkan ya. Yesus akan melalui peristiwa itu, peristiwa penyaliban itu ya, malaikat memberitahukan. Jadi yang membuat ketakutan Yesus itu bukan karena dia itu firman, bukan. Yang membuat dia takut itu kemanusiaannya gitu loh ya, bahwa dia merasa bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini gitu loh ya. Itu sebenarnya Yesus sudah tahu. Ketika malaikat datang itu Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya bahwa dia harus menyerahkan diri ya, mati di kayu salib ya, untuk penebusan. Itu Yesus sudah tahu ya, tetapi kemanusiaannya itu ya, itu yang membuat Yesus merasa takut bahwa roh Allah itu akan diambil dari dirinya gitu loh ya, firman itu akan kembali dan tidak sia-sia gitu loh ya. Coba fokus sama pertanyaan ya, fokus sama pertanyaan. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Bahkan Nabi Muhammad waktu kecil itu sempat yang namanya perutnya itu dibelah, dioperasi. Ya kalau misalkan kita berpikir secara logika, mana mungkin. Kita berpikir secara akal, mana bisa gitu kan. Tetapi kalau kita bicara soal iman, nah ini iman yang bicara jadinya. Nah, betul nggak? Nah sekarang di dalam kekristenan, maaf, gini pertanyaan gue. Kalau Yesus ditemuin sama malaikat, Yesus ketakutan, itu gue curiga. Kalau yang ditemuin Yesus itu bukan malaikat, tetapi itu setan. Kenapa? Karena Yesus ketakutan. Analoginya seperti ini. Pada saat kita bertemu dengan seorang bidadari, pasti kita merasa takjub, merasa luar biasa, merasa terkesima dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita ditemui sama yang namanya setan, genderuwo, pasti kita ketakutan. Sama hanya dengan Yesus. Ketika Yesus ditemui sama malaikat, justru gue curiga yang ditemuin sama Yesus pada saat itu bukan malaikat, tetapi itu adalah setan. Karena bentuk setan itu menyeramkan. Lain hanya dengan bentuk malaikat. Malaikat pasti wajahnya, semuanya pasti itu luar biasa gitu kan, keindahannya itu. Nah pertanyaan gue itu, kalau misalkan ente yakin pada saat Yesus ditemui, yang ditemui Yesus itu adalah malaikat, gue pengen nanya, siapa nama malaikat pada saat menemui Yesus? Silakan. Gue tunggu jawabannya ya. Bila perlu lu tanya sama pendeta.
Aduh, Bang Dewa, sederhana, Bang Dewa. Ya, memang di situ memang nggak dikasih tahu malaikat itu siapa. Ya, tetapi Yesus sebenarnya kamu nggak tahu, kamu baca secara keseluruhan di dalam Bible itu, ya, ketika Yesus berdoa itu, Yesus tuh udah tahu, ya, bahwa dia akan nyawanya itu akan diserahkan, gitu loh, ya, dia akan berpisah dengan dunia ini, gitu loh. Yesus sudah tahu. Ya, dalam kemanusiaannya dia merasa takut, gitu loh, ya. Kemanusiaan siapapun yang secara manusiawi ketika dia bertemu malaikat dia pasti takut, gitu loh, ya. Yesus sudah tahu, makanya tadi saya bilang, ya, secara imani, ya, Anda pertegas tadi, ya, secara iman, ya, saya mengatakan bahwa iman saya, ya, menurut apa yang tertulis di dalam kitab suci itu, ya, seperti yang penjelasan yang tadi, Bang Dewa, ya, Yesus sudah tahu bahwa dia akan diserahkan, ya, tetapi yang takut itu bukan firman, ya, firman yang menjadi manusia itu bukan, tetapi kemanusiaannya Yesus, ya, itu dia merasa takut, ya, bahwa nyawanya sebagai manusia itu akan diserahkan, gitu loh, ya. Firman akan kembali, gitu loh, maksudnya tidak dengan sia-sia, gitu loh, nyawanya itu dia akan kembali, gitu, kepada Bapa di surga loh, ya. Anggap saja misinya untuk menyampaikan firman itu telah selesai, gitu loh, dalam kemanusiaannya, gitu loh, ya. Jadi menurut iman saya, ya, yang tadi Anda pertegas, ya, saya katakan itu malaikat Tuhan, karena sebelum menemui malaikat itu pun Yesus sudah tahu bahwa dia akan didatangin malaikat. Ya, malaikat akan memberitahukan, ya, tentang apa nyawanya yang akan diserahkan. Ya, itu rentetannya udah diketahui semua sama Yesus, ya. Tidak, jangan berasumsi sama gua. Yesus itu tidak tahu. Yesus tidak tahu apa-apa, ya kan? Karena itu adalah sisi kemanusiaannya, ya, bukan sisi keilahiannya, bukan. Gua ikuti aja permainan Irama ente di sini. Pada saat Yesus ditemui malaikat, Yesus ketakutan. Justru gue curiga, yang ditemui sama Yesus ini kayaknya bukan malaikat deh. Genderuwo kayaknya, yakin gue. Kalau nggak kuntilanak, kalau nggak sebangsanya lah. Soalnya Yesus ketakutan. Kalau ditemui sama malaikat, pasti Yesus itu berseri-seri. Karena wajah malaikat itu sangat luar biasa indahnya. Pasti merasa takjub. Nah sekarang, oke lah, dalam hal ini ente percaya kalau misalkan yang ditemui sama Yesus itu adalah malaikat. Pertanyaan gue simpel, siapa nama malaikat pada saat malaikat itu menemui Yesus? Silakan lu tanya ke pendeta manapun juga. Gue mah curiga, bukan malaikat itu, bukan, tapi itu genderuwo yang menemui Yesus. Yakin gue itu, ya. Kecuali kalau ada namanya, baru gue percaya itu. Siapa yang berasumsi, Bang Dewa? Saya nggak berasumsi. Ya, semua peristiwa yang terjadi di dalam Bible itu kisah nyata, Bang Dewa. Ya, kisah nyata, ya, disaksikan oleh para murid, ke-12 rasul, dan semuanya. Bahkan Yesus mengatakan kepada Petrus apa? Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, itu sebelum kejadian Yesus sudah ngomong begitu loh, Bang Dewa. Ya, apanya yang salah dengan peristiwa ini, gitu loh. Ya, mau datang ditemuin malaikat, nama malaikatnya enggak jelas, Yesus ketakutan apapun, tetapi peristiwa setelahnya itu sudah menunjukkan siapa itu Yesus, Bang Dewa. Ya, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku, hai Petrus. Ya, dan itu terbukti. Petrus heran, tercengang-cengang, kok bisa saya menyangkal Yesus, gitu loh, pas tepat ayam jantan berkokok, gitu loh. Ya, itu nilai yang saya imani itu adanya di situ, Bang Dewa. Ya, yang merujuk kepada siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Yesus Kristus itu loh. Ya, Yesus udah tahu. Ya, inti iman kami itu adanya di situ, gitu loh. Bagaimana dia mengetahui proses penyalipannya dia, bahwa akan terjadi, kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit, lalu dia menampakkan diri. Itu Yesus sebenarnya udah tahu tuh, Bang Dewa, ya. Itu secara imani saya, ya, Yesus itu Tuhan dan dia tahu segala-galanya, gitu loh, termasuk peristiwa penyalipan akan terjadi pada dirinya, itu dia sudah tahu. Ya, seorang anak manusia akan menyerahkan diri itu ya sudah tahu, Bang Dewa, ya. Ya. Soal
apa ya, soal cerita di luar peristiwa penyaliban yang ecek-ecek seperti yang tadi Bang Dewa katakan itu, bertanya kepada saya, ya itu bukan menjadi pokok iman saya, ya itu hanya menjadi proses-proses yang dilewati saja gitu loh ya. Nggak usah bahas penyaliban, nggak usah, gue nggak bahas penyaliban. Yang kita bahas itu soal malaikat, tidak ada hubungan dengan penyaliban, penebusan, apapun juga nggak ada. Bodoh amat itu, bodoh amat. Nggak nanya Dewa. Ya, yang Dewa tanyakan, ketika Yesus ditemui sama malaikat, Yesus ketakutan. Kalau sampean itu bilang Yesus itu udah tahu, kalau Yesus udah tahu, Yesus tidak mungkin yang namanya ketakutan. Hal mustahil itu. Kalau misalkan Yesus itu sudah tahu, ini ente udah berasumsi di sini. Jelas-jelas di situ Yesus ketakutan. Betul nggak? Contoh kayak gue deh. Gue misalkan mau ditemuin sama siapa gitu kan, sama siapa. Karena gue udah tahu, gue nggak mungkin takut. Nggak mungkin takut kecuali kalau gue nggak tahu. Kalau nggak tahu, baru gue takut. Dan kalau misalkan gue takut pun gue harus tahu dulu kenapa gue harus ketakutan gitu kan. Oh berarti orang ini serem. Berarti makhluk ini serem. Itu baru jawaban yang asumsinya itu masuk akal gitu. Nah, Yesus ditemui sama malaikat, Yesus ketakutan. Yakin gue itu. Bukan malaikat yang ditemui Yesus, bukan itu. Tapi kuntilanak. Kalau nggak kuntilanak, genderuwo. Yakin gue itu. Nah, gue ikuti irama sampean. Ketika Yesus ditemui sama malaikat, siapa nama malaikat ini? Yakin nggak kalau itu malaikat? Kalau tidak ada namanya, berarti fit bukan malaikat itu. Bang Dewa, tadi kan saya sudah bilang, ya, secara manusiawinya pasti takut lah Bang Dewa. Ya, takutnya Yesus di sini itu artinya bahwa dia akan pergi meninggalkan dunia ini loh, ya. Tubuh manusianya itu akan mati gitu loh. Ya. Secara manusiawi, secara jasmani, ya, manusiawi itu yang menunjukkan bahwa dia takut gitu loh. Ya. Ya, karena dia akan berpisah dengan murid-muridnya, dia akan meninggalkan ibu bapaknya, dia akan pergi. Ya. Ya, jadi pertanyaan Anda ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan iman saya. Sebenarnya menurut saya ya, itu hanya proses yang dilewati saja. Ya. Ya, ketika Yesus menyerahkan diri, ya. Soal malaikat datang memberitahu, ya. Ya, secara manusiawi gitu loh. Saya sudah menjelaskan tadi ya, secara manusiawi ya terjadi seperti itu. Ya. Ya, itu yang tertulis di dalam Bible, seperti itu saya imani. Sama saja seperti yang tadi kamu jelaskan soal terkemuka di Al-Qur'an itu berdasarkan asbabun nusul, tafsir-tafsir, ya. Ya, sama halnya, nggak ada bedanya dengan apa yang saya jelaskan ini, ya. Gitu loh. Ya, Anda boleh menggunakan tafsir asbabun nusul, ya. Di dalam Bible juga ya begitulah. Saya boleh dong ya menggunakan apa yang saya imani, apa yang mengilhami saya untuk iman saya ini, yang saya jelaskan kepada Anda. Begitu loh. Ya, nggak ada salahnya juga ya soal asbabun nusul tadi yang di Al-Qur'an itu yang kamu jelasin ya. Bang Dewa, ya. Itu kamu paham sisi keilahian. Hah? Sisi keilahian itu akan pergi meninggalkan tubuhnya, Bang Dewa. Makanya Yesus menjadi takut, Bang Dewa. Ya, karena sisi keilahian itu menjadi kekuatan Yesus selama dia hidup di dunia ini, Bang Dewa. Ya. Ketika sisi keilahiannya itu hendak pergi meninggalkan dunia ini, akan kembali kepada Bapa di surga, maka secara manusiawi dia akan takut. Ya, keilahiannya itu akan diambil dari dirinya. Ya, yang manusia itu, Bang Dewa, yang adalah kekuatan dia, keilahian itu, yang menyatu dengan Yesus itu, akan segera diambil. Ya, akan dikeluarkan dari tubuh Yesus itu, keilahiannya itu. Ya, malaikat memberitahukan itu, Bang Dewa. Ya, Yesus takut bahwa dia akan mengalami yang namanya kematian secara manusiawi, ya. Maka sifat kemanusiaannya itu muncul, Bang Dewa. Dia menjadi takut, ya. Itu Bang Dewa tahu soal keilahian tadi. Ketika keilahian itu diambil dari dalam diri Yesus, ya, kembali kepada Bapa yang mengutus, ya.
itu otomatis kemanusiaannya menjadi takut, Bang Dewa. Ya, alhamdulillah. Ya, begini loh Dewa, kamu nggak paham juga loh. Tadi sebenarnya kamu ngomong soal keilahian itu, saya pikir kamu mengerti Dewa. Ya, keilahian ketika dia menyatu ya dengan kemanusiaan Yesus, ya, maka Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, karena dia memiliki sisi ilahi, sisi manusianya. Ya, maka firman yang ilahi itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus berdoa karena dia tahu bahwa keilahiannya itu akan terlepas atau akan diambil dari tubuh manusiawinya, maka dia akan takut, Bang Dewa. Ya. Ya. Roh yang ada di dalam tubuh kita ini ya akan pergi meninggalkan jasad, ya, meninggalkan jasmani kita, Bang Dewa. Ya, itu yang membuat Yesus takut dalam kemanusiaannya loh. Ya. Itu sederhana, Bang Dewa, ya. Jika Anda memahami penjelasan saya apa itu keilahian, apa itu kemanusiaan, ya, dua hal yang ketika menyatu menjadi firman yang menjadi manusia, ya, adalah penyatuan antara keilahian dengan kemanusiaan, maka ketika keilahian itu diangkat dan dipisahkan dari kemanusiaan, ya, roh yang ilahi itu diambil dari kemanusiaannya, ya, maka Yesus menjadi takut, Bang Dewa. Ya, di sini nampak kemanusiaannya itu lebih condong, Bang Dewa. Ya, saya pikir Anda juga paham. Ya, namanya sakratul maut ya, sakratul maut nih, saya kasih contoh yang lain nih. Ya, seorang manusia ya tanpa perlu didatangi malaikat juga kalau namanya sakratul maut itu pasti takut juga, Bang Dewa ya. Oke. Nggak nanya roh, nggak nanya roh halus, Ronaldo, roh haye, nggak nanya. Yang gua tanya dari awal itu mengenai soal malaikat. Itu nggak nanya. Kan di sini kan gua ngikuti irama permainan ente. Ente mengakui Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Betul tidak? Tetapi kalau misalkan Yesus 100% manusia, bertentangan dengan 100% keilahian. Kalau Yesus itu 100% keilahian, bertentangan dengan 100% kemanusiaan. Betul apa benar? Jadi di situ standar ganda di situ, ya. Ente mengatakan dari awal, Yesus sudah tahu kalau Yesus itu akan ditemui sama malaikat. Sisi kemanusiaannya, betul tidak? Kalau sisi kemanusiaan jelas Yesus itu tidak tahu. Tidak tahu apa-apa Yesus itu. Makanya pada saat malaikat datang, Yesus ketakutan. Dan gue yakin, pada saat Yesus ketakutan itu, yang ditemuin sama Yesus bukan malaikat. Tetapi itu hantu belewah itu. Soalnya pasti serem. Kecuali kalau ada namanya. Sekarang fokus aja di pertanyaan gue. Siapa nama malaikat pada saat menemui Yesus itu sampai Yesus ketakutan? Fokus aja di situ, nggak usah bahas kemana-mana, nggak usah. Tadi kan kamu nanya malaikat datang, Yesus takut. Terus kamu tanya itu malaikat apa bukan, kok Yesus jadi takut? Ini ada hubungannya dengan penjelasan saya, Bang Dewa. Tadi kan saya sudah bilang, malaikat itu akan memberitahukan kepada Yesus bahwa saatnya ajalnya sudah tiba. Gitu loh, bahwa roh yang ilahi itu akan diambil dan akan kembali kepada Bapa di surga. Ya, itu ada hubungannya, ada keterkaitannya gitu loh. Ya, ketakutan Yesus ini ketika ketemu malaikat itu, tadi kan saya sudah jelaskan karena Yesus sudah tahu. Ya, jangankan pas dia lihat malaikat, sebelum malaikat datang pun Yesus sudah tahu kalau malaikat itu akan datang menemui dia, Bang Dewa. Ya, maka ketika dia melihat malaikat itu, maka Yesus berpikir ya bahwa sudah saatnya, bahwa saat dia melihat malaikat itu, maka ajalnya akan segera datang. Ya, keilahiannya, roh ilahi itu akan terpisah dari jasadnya, maka dia takut. Ya, begitu loh, ada keterkaitannya. Ya, makanya saya menjelaskan seperti itu. Ya, ketakutan melihat malaikat, lalu intinya malaikat itu mengatakan apa? Itu semua ada hubungan timbal balik, Bang Dewa. Ya. Begitu loh, ya. Jadi pertanyaan Anda, tetapi Anda sendiri tidak memahami pertanyaan Anda, ya. Ujung-ujungnya penjelasan saya, Anda juga tidak paham juga, karena pertanyaan Anda salah. Kamu masih di sana?
Aduh, kamu ketawa menunjukkan kebodohan kamu sendiri, Dewa. Ya, begitu loh. Ya, makanya sering sekali orang Kristen ya selalu berusaha untuk apa ya? Menjelaskan sebaiknya pertanyaan Anda itu harus Anda pahami sebelum Anda bertanya. Ya. Malaikat Yesus, kita berbicara soal Yesus dan malaikat. Malaikat itu malaikat siapa? Tadi saya bilang malaikat tidak diberitahu namanya siapa. Ya, itu penjelasan saya sudah. Ya. Terus menyangkut keilahian Yesus dan kemanusiaannya dia, ya, dua hal yang akan segera dipisahkan gitu loh. Ya, itu yang memunculkan ketakutan dari sisi kemanusiaannya. Ini ada hubungannya dengan kedatangan malaikat, Dewa. Ya, soal malaikat itu siapa, itu memang di dalam Bible tidak diberitahu itu malaikat siapa. Ya, mau Gabriel, mau Mikael, atau malaikat Rafael, atau siapapun itu. Ya, tetapi intinya bahwa yang datang menemui Yesus itu adalah malaikat Tuhan untuk memberitahukan bahwa nyawa Yesus itu akan segera diambil gitu loh. Ya, ya, ujung-ujungnya kamu bilang itu malaikat pencabut nyawa, kamu bilang begitu. Ya, karena saya sudah tahu pertanyaan kamu, ujung-ujungnya lari-larinya ke sana gitu loh. Ya. Iya, makanya saya berusaha untuk menjelaskan kenapa Yesus takut. Ya, belum lagi saya jelasin soal doa-doa Yesus itu seperti apa. Ya, nanti itu akan menjelaskan lebih luas lagi, Dewa. Oke. Aduh, kamu menjelaskan dengan ketololan kamu sendiri. Tidak diberitahu malaikatnya. Berarti bukan malaikat itu. Karena nggak ada namanya. Kalau misalkan ada malaikat yang menemui Yesus, pasti namanya dijelaskan di situ. Namanya siapa malaikatnya? Gibrael kah? Mikael kah? Rafael kah? Atau siapa? Atau Markonah lah? Atau Pak Hasan lah? Hasan Wijaya, Hasan Dese malaikatnya? Kan nggak dijelaskan. Betul tidak? Jadi lu bilang bodoh ke gua, tetapi lu sendiri tolol. Tidak bisa menjelaskan siapa nama malaikatnya. Lu bilang tidak tahu, berarti fix sudah. Kalau misalkan yang ditemui Yesus itu bukan malaikat, karena Yesus ketakutan. Yang ditemui sama Yesus pada saat itu adalah genderuwo dan kuntilanak. Aduh, Dewa, justru ini akan membongkar kedok kamu bahwa yang menemui sosok di Gua Hira itu bukan malaikat Tuhan. Ya, ujung-ujungnya pertanyaan kamu ini akan menyerang kamu sendiri, Dewa. Ya, saya belum kembali ke Gua Hira loh. Kalau saya kembali ke Gua Hira, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok sosok gaib di gua itu tiba-tiba menjadi Jibril itu loh. Ya, justru kamu mempermainkan kata malaikat yang di dalam Bible ini yang ujung-ujungnya jelas. Ya, malaikat itu berkata, ya jelas pemberitahuan itu. Yesus berdoa pun Yesus sampaikan. Ya, permohonan dengan Bapa. Ya, makanya saya bilang justru kamu mengangkat tema malaikat ini yang kata kamu tidak dikasih tahu namanya itu malaikat Tuhan apa bukan, itu justru akan kembali menyerang kamu soal Jibril yang ada di Gua Hira, sosok iblis yang ada di Gua Hira itu. Ya, itu yang akan saya bandingkan dengan malaikat yang menemui Yesus di taman doa ini, saudara, Dewa. Ya, maka saya akan segera berangkat dari kisah ini, saya akan membongkar siapa sosok Jibril, sosok iblis yang ada di Gua Hira itu. Ya. Kamu mencoba mengangkat tema malaikat. Nah, kisahnya jelas, malaikat yang menemui Yesus ketakutan. Kisahnya jelas, nyata. Ya. Ada jalan ceritanya, ujung-ujungnya apa. Yesus sudah tahu dia akan wafat, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Itu jelas jalan ceritanya. Ya, jika sosok malaikat ini kita angkat, saya lekatkan ke Gua Hira. Ya, wahai saudara Dewa, siapa Jibril, sosok iblis yang ada di Gua Hira? Yang tidak ada satupun kriteria malaikat dipenuhinya. Ya. Lalu dengan seenaknya si Waraka Binoval mengatakan itu adalah Jibril. Beliau menyamakan dengan cerita Gabriel di dalam Injil. Astagfirullahaladzim.
Ya, tema malaikat ini akan menangkap basah siapa sosok, ya, sosok gaib yang ada di Gua Hira yang menemui Muhammad, Bang Dewa. Ya, puji Tuhan. Ya, ciri-ciri malaikat ini akan terbongkar. Ya, siapa sosok iblis yang ada di Gua Hira itu yang akan segera terbongkar kedoknya. Jadi sudah jelas di situ ya, yang menemui malaikat. Yesus ditemui sama malaikat itu tidak jelas ternyata namanya. Namanya nggak jelas malaikatnya, entah itu Markona, si Hasan, si Mahmud, atau siapa nggak jelas namanya. Kalau di dalam ajaran agama Islam jelas lengkap ya. Bahkan gue bisa menyebutkan satu-satu. Salah satunya deh ya, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Jibril menyampaikan firman. Itu sudah jelas. Jadi Munkar Nakir, Malik Ridwan, udah jelas di dalam ajaran agama Islam berikut dengan tugas-tugasnya. Ente hal sepele aja nih. Pada saat Tuhan ente ditemui sama malaikat, tidak tahu namanya malaikat siapa. Jadi itu bukan malaikat. Yang ditemui sama Yesus pada saat itu setan belewah itu, kalau nggak setan sawah. Sama Yesus ketakutan, Tuhan ente ketakutan. Dewa, ya jangan coba berasumsi Dewa. Tadi pertama kamu sudah asumsi, ya katanya malaikat membelah perut Muhammad di bedah. Itu semua kekonyolan. Ya, cerita bualan yang dibuat untuk melengkapi peristiwa pengutusan Muhammad, Saudara Dewa. Ya, kenapa tidak tercantum di dalam Al-Quran, Dewa? Itu adalah cerita yang dibuat untuk mendukung pengutusan Muhammad, Dewa. Ya, ketika beliau dikatakan Umi, itu pun cerita yang dibuat untuk mendukung skenario pengutusan itu. Ya, Jibril itu adalah sosok yang menjadi skenario juga untuk mendukung bagaimana bahwa Jibril itu adalah utusan dari Tuhan yang mau disamakan dengan Gabriel itu, Dewa. Ya. Lalu pertanyaan saya, kenapa sih Waraka bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani, ya, yang memberi nama sosok itu menjadi Jibril ini yang celaka ke-13? Saya bilang, ya, celaka 13, lebih satu dari celaka 12 gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda bicara malaikat, hati-hati Bang Dewa, harus ada jalan ceritanya, harus ada jalan ceritanya yang merujuk kepada bahwa dia itu malaikat Tuhan gitu loh. Ya. Kalau di Gua Hira itu nggak ada jalan ceritanya kalau dia itu malaikat Tuhan, tiba-tiba jadi malaikat. Itu jalan ceritanya siapa itu? Iya betul, celaka 13, lu itu 13,5 lu. Lebih 1,5. Iya, itu keimanan, ya kan? Malaikat yang membelah Nabi Muhammad namanya ada Jibril. Malaikat yang menemui Nabi Muhammad itu Jibril, jelas ya nama-namanya. Nah, sekarang ketika Yesus ditemui sama malaikat, namanya kan tidak jelas. Mungkin nggak punya KTP dia. Yesus tidak menanyakan kali ya. Namanya siapa sih malaikatnya? Nggak ada gitu. Nggak seperti itu. Jadi yang jelas di sini siapa? Yang tidak jelas di sini siapa? Biar penonton yang menilai itu semua. Di dalam ajaran agama Islam, pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Muhammad ditemui sama malaikat yang bernama Jibril alaihissalam, Rohul Kudus itu. Yang tugasnya, di mana tugasnya itu Jibril itu menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, sementara di dalam ajaran agama Kristen itu sudah berarti apa ya? Bukan jelas, remang-remang. Kayak warung remang-remang gitu, kape. Jadi yang menemui Yesus, malaikat pada saat menemui Yesus sampai Tuhan sampean ketakutan, itu ternyata namanya tidak ada. Jadi yang tidak jelas siapa di sini? Biar penonton yang menilai di sini ya, gitu. Oke, Bos. Dewa, ya. Kalau kalimat itu mengatakan bahwa malaikat Tuhan, ya, berarti itu malaikat Tuhan, Dewa. Itu kan logika berpikir kita kan begitu. Ya. Malaikat Tuhan datang menemui, ya. Kalau bukan malaikat Tuhan, ngapain disebut malaikat Tuhan gitu loh. Ya. Meskipun tidak merujuk, tidak mengidentifikasi secara pribadi entah itu Gabriel ataupun siapa lagi malaikatnya, ya, tetapi ketika itu dikatakan malaikat Tuhan, ya, maka itu adalah malaikatnya Tuhan gitu loh. Ya. Jadi
pemahaman kita soal malaikat itu, ya, itu harus disesuaikan dengan jalan cerita yang terkandung di dalam Bible maupun Al-Quran gitu, ya, sehingga ujung-ujungnya kita akan tahu, oh ini malaikat Tuhan beneran, oh ini bukan malaikat Tuhan beneran, ya. Makanya penjelasan saya tadi, ya, itu kamu terima atau tidak itu urusan kamu, ya. Tetapi jika saya bandingkan, ya, dengan sosok malaikat yang kata kamu itu adalah Jibril yang ada di Gua Hira, bukan malaikat ya, itu sebuah sosok yang kemudian diberi nama oleh orang, bukan Tuhan yang memberi nama ya, tetapi Waraka ya yang memberi nama ya, ya itu juga menjadi pertanyaan juga Bang Dewa, ya. Jadi kita hati-hati kalau berbicara soal malaikat Bang Dewa, ya. Malaikat Tuhan, ya itu pasti malaikat punya Tuhan gitu loh. Kecuali dia bilang malaikat iblis, nah itu malaikat punya iblis, ya. Bisa aja iblis mau nyamain Tuhan, dia bilang malaikat, ya kan? Ya itu malaikat Tuhan, betul. Malaikat itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Yesus, bukan. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia. Nah sekarang gua bakal menentang ketuhanan dan ketuhanan Yesus gitu. Yesus itu 100% manusia. Karena yang namanya manusia pasti melahirkan manusia. Monyet melahirkan monyet. Ular melahirkan ular. Tidak ada dalam sejarahnya manusia melahirkan Tuhan. Tidak ada, bos. Ya, tidak ada seperti itu. Bahwa di dalam kitab Yesaya lagi. Di dalam kitab umat Yudaism sudah jelas. Hasem berbicara berfirman ke Nabi Musa alaihissalam, tidak ada Tuhan setelah aku, tidak ada Tuhan sebelum aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk ya, Yesus dibentuk. Dan Hasem pun bilang bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Itu sudah jelas, ya. Jadi paham di situ. Jadi ajaran mana yang remang-remang, sudah biar penonton nanti yang menilai yang remang-remang itu siapa. Kalau misalkan ajaran Kristen itu jelas, pasti nama malaikatnya itu ada. Betul, malaikat Tuhan diakui, malaikat Tuhan. Tetapi sayangnya nama malaikatnya tidak ada. Setan juga kan ciptaan Tuhan, iblis ciptaan Tuhan, hantu juga sama gitu kan. Bisa jadi yang menemui Yesus pada saat itu genderuwo dan kuntilanak. Gitu, sampai namanya aja tidak tahu. Mestinya namanya itu harus tahu. Jadi siapa yang tidak jelas? Yang remang-remang siapa? Di sudut remang-remang malam. Oh, kita di sini jangan menganggap taruhlah kalau itu adalah malaikat pencabut nyawa. Oh, nggak bisa begitu. Di dalam ajaran tidak boleh yang namanya melakukan spekulasi. Tidak boleh yang namanya kemungkinan, mungkin, tidak boleh. Seperti dalam Bible, kira-kira itu jelas tidak boleh. Di dalam keyakinan, di dalam ajaran kita itu harus pasti. Harus pasti di dalam ajaran itu. Kalau tidak bisa menjawab, lebih baik tidak usah menjawab. Lebih baik seperti itu. Karena kenapa? Ya, contoh seperti Dewa. Dewa kalau misalkan ditanya mengenai soal Al-Quran, Dewa tidak tahu, Dewa tidak akan menjawab. Kenapa? Karena Dewa minim ilmu sama Al-Quran gitu. Tetapi kalau ada orang yang menanyakan mengenai soal Al-Quran, Dewa terpaksa harus melihat dulu asbabul nuzulnya seperti apa. Jadi kita menjelaskan, karena salah sedikit bisa menyesatkan. Dewa tidak mau menyesatkan orang lain, ya. Paham di situ ya. Jadi jangan sekali-kali perwakilan sendiri, jangan sekali-kali itu adalah berasumsi sendiri. Di dalam ajaran tidak boleh kita melakukan spekulasi. Harus jelas, bos, harus pasti. Itu baru oke gitu. Tapi kalau misalkan situ bilang beranggapan sendiri, berasumsi sendiri, itu pun tidak boleh, jelas. Ya, dilarang seperti itu. Ajaran itu harus jelas. Ketuhanan memang tidak masuk akal, tetapi ajaran tidak bisa diakal-akalin, bos. Begitu, bos, ya. Di sini umat muslim cerdas semua, bos. Oh, Bible itu nggak bisa ditafsirkan lagi. Kan udah terjemahan. Mau gimana ditafsirkan? Terjemahan mau ditafsirkan. Emang Kristen punya ilmu tafsir? Nggak ada. Kalau ilmu ngeles, ada. Ilmu asumsi, ada. Ilmu pendapat, ada. Tetapi tidak diberkahi sama yang namanya ilmu tafsir. Itulah Bible. Udah terjemahan. Jadi fix sudah. Betul tidak? Kalau ayatnya mengatakan seperti itu, ya seperti itu adanya. Beda seperti Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan itu pada saat ada peristiwa. Peristiwa ada, turun ayat. Peristiwa ada, turun ayat. Asbabul nuzulnya jelas. Jadi sudah jelas di situ. Bible gimana diartiin? Bible mau gimana ditafsir? Orang udah terjemahan kok. Udah terjemahan.
terjemahan mau ditafsir apa? Kalau misalkan pakai jurus ilmu ngeles, betul. Jurus ilmu silat lidah, betul. Ilmu asumsi liar, itu betul, diakui sama gue. Itu bukan asumsi. Anda pikir tafsir itu bukan asumsi? Ya, namanya pikiran manusia yang berusaha untuk memahami teks kitab suci, ya, itu dia tidak mungkin menggunakan jalan pikiran Tuhan, Dewa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menggunakan jalan pikiran Tuhan, ya, sehingga apa yang Tuhan mau itu tersampaikan. Makanya firman menjadi manusia itu yang mewakili semuanya, ya. Jalan pikiran Tuhan itu terwakili di dalam firman yang menjadi manusia itu, ya. Karena tidak ada manusia pun satupun di dunia ini, ya, yang berbicara, ya, berdasarkan cara berpikir Tuhan, ya. Jangan melihat dari sisi Tuhan cara berpikir kamu. Wow.